Oke, selamat sore ibu-ibu semua yang ada di Koper Pengharapan kita. Eee, Sore hari ini kita akan mengikuti ibadah persekutuan komisi perempuan dan nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh Penatua Priscilla. Sore hari ini aku mau mengajak ibu-ibu semua untuk kita sama-sama menyanyikan Jangan Kamu Khawatir, karena Tuhan selalu pelihara kita, Tuhan selalu menjaga akan setiap kehidupan kita dan keluarga kita. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Kita katakan sama-sama bahwa aku tidak khawatir karena Tuhan memelihara. Ku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Mari kita lanjutkan dengan doa pembukaan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Tuhan, dari mana Kau boleh mengumpulkan kami Tuhan, melalui Zoom ini Tuhan, biarlah Kau pimpin Tuhan, ibadah persekutuan ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Jikalau adanya kendala, biarlah Tuhan juga boleh tolong agar internet dimanapun kami berada, boleh Tuhan bantu lancarkan, tanpa ada halangan apapun juga. Dan biarlah Tuhan, Kau yang beracara, Kau yang memberkati setiap kami Tuhan, baik melalui pujian maupun melalui sharing yang akan dibawakan oleh Penatua Priscilla. Biarlah Tuhan boleh pimpin, Tuhan boleh sertai. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kemudian kita akan memasuki lagu yang kedua, yaitu kita akan menyanyikan Aku Diberkati, di mana kita anak-anak Tuhan adalah selalu anak-anak yang diberkati Tuhan. Dengan kondisi apapun juga, kondisi yang pasang surut, naik dan turun, tapi kita nggak pernah merasa kekurangan apapun juga, kita selalu hidupnya diberkati dan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya, sekarang
Tuhan, aku mau membagi ruang kesaksian. Mungkin ada ibu-ibu yang mau bersaksi untuk sore hari ini. Kalau boleh, saya mau mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, Oke. di mana Tuhan selalu menyertai saya selama perjalanan saya. Kadang apa yang kita inginkan itu ternyata Tuhan berikan yang lebih baik lah. Saya sungguh merasa bahwa setiap perjalanan saya kemarin selalu diberkati Tuhan, selalu disertai di medan yang sulit pun Tuhan menyertai. Terima kasih untuk doa-doa juga semua dari ibu-ibu, sehingga saya boleh kembali ke rumah dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih, Tuhan berkati. Ada ibu-ibu lain yang mungkin masih mau memberikan kesaksian? Ya, saya pengen sharing sedikit, mau berbagi cerita nih. Mengingatkan saja, waktu berapa lama itu kan, ya saya tuh kan sering sekali foto saya itu kan di-hack orang gitu ya. Tapi ya kejahatan itu modusnya macam-macam. Makanya puji Tuhan, ya semuanya itu sudah terlewatin ya. Kemarin siang ya, saya itu juga lagi mau pergi, tiba-tiba ada telepon masuk. Terus orang itu bisa bilang katanya, oh ini kediaman ini Pak Listio ya gitu. Ini saya mau ngasih tahu nih, anaknya ini dari petugas sekolah katanya gitu. Ini anaknya jatuh dari tangga nih. Nah, saya pikir siapa nih? Saya pikirannya cuma Ben aja yang masih sekolah kan. Saya pikir nih, wah saya ya antara berpikiran wah ini mau nipu atau takutnya saya nanti dihipnotis kalau saya ngomongnya kelamaan gitu ya sama dia. Terus saya langsung bilang gini, dia katanya ini anaknya jatuh di tangga ini Bu gitu. Terus saya bilang, aduh mas, anak saya ini kan sudah kerja semua ngapain di sekolah, saya bilang gitu. Terus loh ini kediamannya Pak Listio kan, bisa tahu alamatnya loh, bisa tahu gitu. Saya heran, makanya saya bilang, loh anak saya udah kerja semua loh Pak, aku bilang gitu. Oh udah kerja, nah itu begitu dia ngomong loh, kok maksudnya loh memang udah kerja ya gitu. Itu kan berarti dia udah bohong gitu loh, dia mau nipu gitu kan. Ya saya mau mengingatkan ibu-ibu, ya jangan panik. Saya sih sebenarnya juga tadinya berpikiran, wah ini panik atau takut, antara takut saya nanya-nanya berkali-kali. Saya pikir mau nanya ini sekolah mana gitu kan. Tapi saya berpikiran nanti takutnya kalau kepancing nanti saya kehipnotis gitu ya. Jadi ya saya nyaranin ibu-ibu supaya lebih berhati-hati supaya tidak nanti kehipnotis atau ikut ini ya, biasanya kan dia bohong gitu ya. Nanti suruh transfer apa-apa gitu kan. Nah itu sering terjadi sih. Biasanya kalau yang punya anak kecil biasanya panik ya, jawabannya pasti, oh gimana Pak ini gimana, kenapa, oh ini sekarang di rumah, akhirnya ada tanya jawab, ada ini ya, obrolan sehingga nanti nyangkut, ini harus transfer, ini nanti diobatin, kalau enggak nanti gini, ini sudah ditangani dokter nih, harus transfer segini, kalau enggak ini, nanti akhirnya kepancing tuh. Nah saya menghimbau ibu-ibu, ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Nanti bukan cuma ngomong tentang anak, tapi kadang-kadang bisa suami, bisa cucu, gitu. Nah ini kebanyakan kalau yang oma-oma kadang-kadang ya panik juga gitu kan. Aduh ini cucuku nih gini-gini gitu. Ya saya cuma mengingatkan saja, ya puji Tuhan saya pun juga terluput ya. Karena takut juga kalau udah dihipnotis atau apa kan kita nggak tahu. Ya puji Tuhan mudah-mudahan di dalam nama Tuhan Yesus kita semuanya lepas dari itu semuanya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke Bu Joyce. Terima kasih Dekan Juliana. Terima kasih juga tadi Tante Hana. Dan mungkin masih ada ibu-ibu lain yang masih mau sharing mungkin. Ya.
Inyanya Joyce. Yuk, silakan ijonya. Ya, kadang kita berdoa itu enggak selalu Tuhan langsung jawab. Tuhan aku maunya ini itu enggak ya. Ada aku punya pokok doa yang udah puluhan tahun kali ya belum dijawab Tuhan juga. Gitu ya. Tapi ada juga yang Tuhan jawab semua yang aku doakan Tuhan sudah jawab gitu loh. Makanya aku kalau berdoa Tuhan, Engkau baik Tuhan. Semua yang aku mau Tuhan sudah penuhi. Masih ada 2 yang Tuhan belum jawab. Ya memang waktu Tuhan kan bukan waktu kita. Terus ini yang kemarin baru itu nggak disangka-sangka gitu ya. Sekarang kan semua tahu ya apartemen di Moi ini jatuh banget harganya. Gitu ya. Nah orang yang sewa apartemen saya itu udah lama mau beli gitu. Fani nggak boleh, nggak amah buat apa duitnya. Padahal dia beli mahal itu, sampai agen-agen nanyain, aduh Bu jual aja Bu, jual sayang, susah cari harga segitu. Ya anakku belum mau, sampai yang itu yang mau beli yang sewa sendiri gitu ya, karena dia seneng banget gitu ya. Nah habis begitu dia Bu udahlah saya DP-in dulu deh 50 juta deh, pokoknya jangan sampai Ibu jual ke orang lain, nanti kalau anak Ibu mau jual baru saya bayar. Aku ini nggak mau Pan, nggak jangan ini nggak mau. Akhirnya dia sewa lagi setengah tahun gitu ya. Udah. Terus habis begitu kemarin ini ibu agennya saya itu bilang Bu jual aja Bu jual, dia itu nggak mau tak kasih yang lain. Aku sampai capek, apartemen mau itu segitu banyak tak kasih, dia lihat tuh nggak ada yang mau, maunya cuma Ibu Ruth punya, dia bilang gitu kan. Terus akhirnya aku bilang Tuhan, aku memang mau jual sih itu ya karena terlalu tinggi. Kebanyakan orang kalau sewa terlalu tinggi juga susah ya. Terus waktu itu Yopi juga bilang, Mama ini nanti kalau dia udah selesai Mama bongkar nih, ganti wallpapernya semua. Itu furnisnya juga pada melotok-melotok, furnisnya direnovasi semua. Udah gitu AC juga itu udah pada nggak dingin. Puji Tuhan loh, yang sewa itu mau ganti sendiri AC-nya, 2 biji udah diganti sama dia, nggak minta saya. Dan kalau servis-servis dia sendiri yang bayarin semua. Ya. Dan terus habis begitu, aku bilang, ini gimana Tuhan kok ini orang mau paksain mau beli. Nggak taunya kemarin agen saya bilang, Bu, udah Ibu beli lantai 1 kan Ibu maunya lantai 1, ya kan? Bareng saya lihat, itu unitnya bagus banget. Sampai saya panggil Yopi, boleh mah, udah bayarin ini aja gitu ya. Bareng dilihat gitu kan, tahu nggak? Aku tuh mintanya apa? Tadinya aku minta di depan Yopi, kan kosong. Mahal banget dia karena orang kaya nggak mau jual gitu ya. Waktu saya kalau depan-depanan kan ngawasi ini gampang, bersih ini gampang. Karena saya tuh kalau ada tamu check out, saya tuh nggak percaya sama agent dia yang bersihin. Aku sendiri yang bersihin semua sampai rapi gitu ya. Kata nggak, Ibu tahu nggak Bu di mana itu? Nggak taunya di sebelah saya. Bareng saya lihat bagus banget dan harganya lebih murah dari orang yang mau beli apartemen saya. Jadi langsung kata ya udah bayar aja mah, bayar gitu. Langsung saya bayar. Saya kan bayar pajak lagi kan, bayar agent lagi kan, fee-nya agent. Dan semua itu Tuhan cukupkan gitu loh, bayar pajak 30 juta lebih, fee-nya agent 5%, 15 juta. Tuhan cukupkan. Dan yang anehnya lagi, yang saya terheran-heran, yang jual itu justru mau disewa lagi 1 tahun. Aduh, kok Tuhan baik amat gitu ya. Jadi makanya kenapa kemarin Bu Rita, Ibu Ruth kok Pak Jadi kok seneng banget ini gitu ya. Memang saya kan saya tuh paling takut kalau nggak bisa tidur gitu ya. Jadi saya mesti hatinya tuh mesti seneng, damai, sukacita. Jadi saya tuh udah nggak mau mikir macam-macam gitu ya. Kok waktu itu jadi saya seneng banget. Tuhan menambahkan kegembiraan buat saya. Apa yang aku mau Tuhan kasih. Jadi itulah memang kalau kita berdoa ya, memang rencana Tuhan itu bukan rencana saya. Dan waktu itu jadi saya bilang, waktu udah kemarin ke notaris, teken semuanya, karena saya kan nama anak-anak semua kan anak-anak saya udah tanda tangan semua gitu ya, udah beres. Jadi sekarang yang di atas itu yang di lantai 19 udah bukan punya saya lagi, punya yang sewa ya. Terus sekarang saya punya sebelah saya. Jadi sesuai dengan apa yang saya mau gitu ya. Terus saya kan
percaya ya, Tuhan semua Tuhan udah jawab. Aku berdoa, Tuhan, aku mau jual tuh semua rumah-rumah burung mama. Caranya gimana Tuhan gitu. Bisa kejual semua, ya kan? Nah, terus Tuhan pulihkan Yopi yang nggak mungkin jadi mungkin. Bisa punya istri, punya anak, punya pekerjaan, ya kan? Fani yang dulunya bodoh sekolahnya bisa punya pekerjaan dan dia sampai setiap ada award dia dapat gitu ya. Jadi rasanya kalau aku kurang bersyukur terus itu nanti Tuhan bisa marah, ini kamu mau minta apa lagi, saya pikir gitu ya. Jadi ya begitulah kasih Tuhan itu. Jadi saya merasa bersyukur banget, bersyukur juga untuk setiap doa-doa dari teman-teman semua yang sudah dinaikkan buat saya. Jadi begitulah kesaksian saya membagi berkat, membagi kasih kepada kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Makasih Nyonyo untuk sharingnya. Apakah masih ada ibu-ibu lagi yang lain yang mungkin mau? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita akan melanjutkan untuk persiapan dari firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar. Biar kehidupan kita akan selalu berada di dalam kehidupan Tuhan dan tetap memegang teguh janji Tuhan buat kehidupan kita yang tidak akan pernah berubah. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita akan ulangi lagu ini dari awal kembali. Kita meyakini akan lagu-lagu ini dalam kehidupan kita. Tak ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu
seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Ya, kita tahu akan setiap kehidupan seperti yang udah disampaikan oleh Ibu Ruth tadi, di mana kita nggak akan tahu apa yang kita minta dan kita nggak akan tahu apa yang berkat Tuhan mau sediakan buat kita. Dimana kita malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari Penatua Priscilla. Saya persilakan kepada Penatua Priscilla untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Senang berjumpa kembali walaupun melalui Zoom ya. Kita akan mulai persekutuan kita pada sore hari ini dengan terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang padamu Tuhan pada sore hari ini. Kami sungguh mengucap syukur kalau kami boleh bersama-sama dengan ibu-ibu pengharapan untuk bersekutu ya Tuhan pada sore hari. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami. Kami juga sudah memuji nama-Mu Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan sebagian firman. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang hamba miliki. Kiranya Tuhan perlengkapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu sehingga hamba-Mu bisa membagikan sebagian dari firman-Mu dan boleh menjadi berkat bagi ibu-ibu di pengharapan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Biarlah hari ini sore ini kami boleh mendapatkan berkat dari Tuhan melalui firman yang akan kami bacakan dan kami akan sharingkan pada semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap amin. Sekali lagi, shalom, selamat sore. Pada sore hari ini kita akan belajar mengenai Rahel, perempuan yang diberkati, dari Kejadian 29 ayat 16 sampai 19. Apakah itu berkat? Berkat seringnya diartikan sebagai kalau kita melimpah dengan uang. Ini kita melihat gambar ya, bos Amazon yang punya Amazon di Amerika ini. Dia mandi uang. Dia ambil semuanya, badannya tertutup dengan uang, artinya dia begitu kayanya sampai uangnya aja bisa buat mandi gitu ya. Dan juga kita melihat di sini apakah berkat itu status. Ini kita melihat Ibu Elizabeth ya, yang sudah berkuasa begitu lamanya, karena di kerajaan Inggris itu turun-menurun ya, maksudnya kalau tidak meninggal tidak digantikan. Apakah seperti itu berkat, ataukah kita bisa punya gaya hidup yang berfoya-foya, seperti halnya orang yang begitu banyaknya bisa berbelanja, menikmati belanjanya di mall sehingga dia sendiri bisa merasa bahwa itu merupakan berkat. Ataukah rumah mewah yang mungkin kita semua mendambakan rumah yang mewah yang seperti ada di gambar tersebut. Bagian tentunya berkat itu sungguh kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya tidak demikian. Kita akan baca dari Kejadian 29 ayat 16 sampai 19. Kita akan baca firman Tuhan dari Kejadian. Saya bacakan dari ayat 16. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Ayat 17, Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Ayat 18, Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda. Ayat 19, sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku.
Setiap kita tentunya senang kalau diberkati ya. Siapa yang tidak mau kalau kita itu diberkati? Pasti semuanya mau ya ibu-ibu diberkati. Kira-kira berkat apa yang diberikan Tuhan kepada Rahel? Kita melihat yang pertama berkat kecantikan dan kebaikan hati. Disebut di pasal 29 ayat 17 bahwa Rahel sikapnya elok dan cantik parasnya. Ini merupakan berkat bagi Rahel. Selain elok sikapnya, juga cantik parasnya. Siapa yang tidak senang menerima wajah yang cantik dan juga sikap hati yang baik? Kalau kita mencari menantu, tentunya sifat-sifat inilah yang kita akan cari dan kita dambakan. Baik yang baik hatinya maupun yang cantik parasnya ataupun yang ganteng, ibu-ibu. Kemudian yang kedua, berkat dicintai oleh suami. Ini merupakan berkat istimewa yang diberikan Yakub kepada Rahel. Dari awal mengenal Rahel, Yakub sudah menyukainya sehingga ketika dia harus bekerja selama 7 tahun, bagi Yakub waktu itu adalah waktu yang sungguh sangat singkat. Dianggap seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Bahkan ketika Laban menipu dengan memberikan Lea, ia bersedia bekerja lebih lama lagi, yaitu 7 tahun lagi untuk begitu kuat cintanya Yakub kepada Rahel. Ini merupakan berkat yang sungguh istimewa, cintanya kepada Rahel. Tentunya kita ibu-ibu juga sangat senang kalau dicintai oleh suami. Itu merupakan juga berkat kita dicintai oleh suami kita, diberkati. Kemudian berkat diberikan keturunan. Dari Kejadian 30 ayat 22, lalu ingatlah Allah akan Rahel, Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungan. Berkat mendapatkan anak sangat diharapkan oleh ibu-ibu yang sudah menikah. Apalagi oleh ibu-ibu di zaman yang lalu ya, kalau namanya belum punya anak, tentunya ini merupakan suatu aib bagi dirinya. Saya pun pernah mengalami ketika lama saya tidak mempunyai anak, saya menikah mungkin baru tahun keempat dikaruniai anak. Saya waktu itu juga banyak yang bertanya ya, kapan maksudnya punya omongan gitu. Banyak ibu-ibu tuh nggak sadar bahwa maksudnya anak itu adalah dari Tuhan, bukan kita yang menciptakan sendiri. Kita bisa meminta, kita bisa memohon, tetapi berkat itu datangnya dari Tuhan. Dan ini waktu itu membuat saya juga tidak nyaman ya, merasa tertekan ketika ya apalagi di lingkungan gereja selalu dengan gereja yang kecil selalu ditanyakan gitu ya, rasanya risih gitu ya, dan rasanya aduh malas menjawab juga, maksudnya nggak nyaman lah, intinya seperti itu. Ketika doa Rahel untuk keturunan telah didapatkan, Tuhan pun memberikan keturunan yang sungguh luar biasa dan bersejarah. Yusuf menjadi penguasa di Mesir dan menyelamatkan bangsanya dari kelaparan. Kita sudah sangat, kisah Yusuf ini sungguh sangat dramatis ya, sungguh sangat luar biasa. Kisah Yusuf ini merupakan keturunan dari Rahel, cintanya Yakub kepada Rahel berbuahkan Yusuf dan juga Benyamin. Yusuf menjadi seorang ibu yang boleh melahirkan walaupun dia tidak melihat, tidak menikmati bagaimana anaknya tumbuh besar, tidak menikmati dia berkarya, tapi sungguh berkat Tuhan itu seperti halnya Abraham tidak menikmati bahwa anak cucunya itu seperti pasir di laut dan bintang di langit. Dia tidak menikmati seperti itu, dia hanya punya anak satu. Tetapi janji Tuhan itu benar-benar dinyatakan bagi keturunan Abraham, bahwa ia mempunyai keturunan yang sungguh luar biasa, yaitu dia melahirkan Yusuf yang boleh menjadi penguasa di Mesir, yang boleh membebaskan bangsa Mesir dari kelaparan, dari keluarganya, sehingga dia boleh menjadi berkat bagi keluarganya. Demikian juga dengan Benyamin, dia punya anak Benyamin merupakan garis keturunan raja.
raja pertama yaitu Saul dari keturunan suku Benyamin. Itulah garis keturunan Rahel yang Tuhan nyatakan bagi Rahel dan Yakub. Bagaimana sikap Rahel menerima berkat-berkat Tuhan? Yang pertama, Rahel itu berfokus pada kekurangan. Rahel berfokus pada kekurangannya. Rahel tidak melihat kelebihan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ia diberikan kecantikan dan kebaikan hati yang tidak dimiliki oleh kakaknya. Tetapi dia merasa dia itu hal yang difokuskan, yaitu kekurangan. Kemudian Rahel mempunyai sikap iri hati atau cemburu dan marah. Itu pernah diungkapkan di 2 minggu yang lalu ya oleh Ibu Eliata bahwa Rahel itu mempunyai sifat iri hati, cemburu, dan juga marah. Rahel tidak melihat kegembiraan ketika kakaknya melahirkan anak-anak bagi Yakub. Biasanya kita kalau punya keponakan ya, itu mungkin kita akan senang gitu, menikmati keponakan yang lahir bagi keluarga kita. Tetapi karena ini menganggapnya sebagai saingan kita, saingan Rahel, sehingga Rahel tidak menganggap itu menjadi kegembiraan bagi Rahel ketika mendapatkan keponakan-keponakan yang sungguh diberikan oleh istri dari kakaknya yaitu Lea. Dia malah marah kepada Yakub dengan di Kejadian 30 ayat 1. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Rahel salah mengartikan dengan meminta kepada Yakub seorang anak. Padahal anak merupakan kedaulatan Tuhan dan sesuai dengan waktu Tuhan juga. Ia pun juga cemburu pada kakaknya. Ini terlihat ketika seorang anak lahir dari Bilha, diberi nama Dan yang artinya Allah telah memberikan keadilan. Dan anak kedua diberi nama Naftali yang artinya aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang. Dari ungkapan Rahel memberi nama anaknya, dia masih ada perasaan bersaing ya. Anaknya diberi nama Dan, dia bilang Allah memberikan keadilan. Sepertinya itu persaingan tuh masih ada gitu. Dan dia merasa baru mendapatkan keadilan dari Tuhan ketika dia mendapatkan anak Naftali. Namun Tuhan itu begitu peduli ya. Tuhan tidak melihat kesalahan-kesalahan Rahel, tidak melihat akan kekurangan Rahel. Dia tetap mendengarkan permohonan doa-doa Rahel. Tuhan mengingat Rahel, maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah Rahel, ia telah menghapuskan aibku dan kuberi nama Yusuf. Kemudian Rahel dari sifatnya ketiga, Rahel kurang bersabar menunggu waktu Tuhan. Terkadang kita kalau minta sesuatu maunya instan. Doa kita maunya dijawab cepat oleh Tuhan, padahal Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat dan dia memberikan sesuai waktunya dan sesuai dengan kehendak. Dengan tidak sabarnya Rahel mengambil jalannya sendiri untuk menyerahkan budaknya Bilha supaya mendapatkan keturunan buat Rahel. Rahel tidak bersabar untuk mengikuti kehendak Tuhan dan berserah untuk mendapatkan keturunan. Yang keempat, Rahel kurang bersyukur. Ketika Tuhan memberikan berkat keturunan kepada Rahel dengan lahirnya seorang anak laki-laki bagi Rahel yang diberi nama Yusuf, tidak ada ungkapan rasa syukur yang luar biasa. Misalnya seperti Hana ya, dia begitu ketika diberi anak satu, dia begitu sungguh luar biasa. Saya pun ketika diberikan Tuhan satu anak, saya sungguh mengucap syukur yang luar biasa. Karena itu merupakan berkat yang sungguh saya dambakan ya. Waktu itu saya 3 tahun, 4 tahun baru diberikan anak oleh Tuhan. Dan itu saya sungguh mengucap syukurnya luar biasa. Saya tidak mengharapkan diberikan anak lagi yang selanjutnya, yang kedua maupun yang satu saja saya sudah mengucap syukur. Tetapi memang Tuhan memberikan lebih, saya pun terima dengan lebih rasa ucapan syukur lagi.
Di hati Rahel dia hanya berpikir bahwa Allah telah menghapus aibku. Ketika dia punya anak itu dia hanya berpikir bahwa aibku sudah dihapus oleh Tuhan. Dengan lahirnya anak dia sudah tidak merasa malu lagi kalau bertemu dengan teman-temannya, dia juga merasa persaingannya dengan kakaknya udah mulai terbalaskan gitu ya, karena dia juga bisa punya anak. Tetapi dari hal seperti ini, kalau dia berbicara seperti itu, dia hanya memikirkan, udahlah, aku udah, aibku udah, maksudnya udah diangkat sama Tuhan. Jadi dia bukan rasa syukur memiliki anak yang luar biasa itu rasanya tidak terungkap dari Rahel. Dan kata selanjutnya yang terungkap dari kisah Rahel ini, dia berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagiku. Jadi satu saja, walaupun lama tidak diberikan, itu tidak cukup bagi Rahel. Dia masih mengharapkan mudah-mudahan Tuhan memberikan satu anak laki-laki. Memang Tuhan sih menjawab doanya ya, Tuhan memberikan juga bukan hanya satu anak, tapi 2 anak. Tapi dengan kelahiran anak kedua, Rahel pun harus karena kesulitan melahirkan, Rahel pun harus meninggal karena melahirkan anak kedua, mengalami kesulitan yang luar biasa, dia tidak bisa mengikuti perkembangan anak. Apa yang kita pelajari dari kisah ini ya? Biarlah kita boleh belajar bahwa kita boleh belajar hitunglah berkat Tuhan. Seringkali apa yang dilakukan Rahel mungkin tanpa kita sadari juga kita lakukan. Berkat Tuhan selalu ada bagi kita. Sering kita merasa kok orang lain lebih diberkati ya daripada saya. Sehingga ini menimbulkan kadang-kadang iri hati, cemburu, karena kita terus membandingkan dengan orang lain yang kita anggap memiliki lebih. Seperti itu. Dulu ketika saya lagi merintis usaha di Jakarta ya, itu pernah itu kakak saya membandingkan saya itu dengan saudara iparnya yang bisa buka toko dalam 1 tahun itu bisa langsung 3 toko gitu. Dia membandingkan, kok kamu nggak bisa seperti dia gitu. Dia menganggapnya kesuksesan itu berkat dari Tuhan, itu kita bisa upayakan sendiri gitu. Padahal berkat dari Tuhan itu tidak bisa kita upayakan sendiri. Itu berkat itu datangnya dari Tuhan. Kita hanya bisa meminta, tetapi kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk memberikan berkat-berkat itu semau kita. Ayatnya mengenai berkat Tuhan, bentar ini ada gangguan. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Biarlah kita fokus pada kelebihan dan karunia Tuhan, bahkan dari hal-hal sederhana yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita senantiasa boleh memuliakan Tuhan. Kemudian, rencana Tuhan selalu indah bagi anak-anaknya. Kita belajar percaya kepada Tuhan. Penyertaannya, apa yang Tuhan rencanakan untuk masa depan kita adalah pasti yang terbaik, yang senantiasa mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Kita baca dari Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu. Mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang ketiga, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita suka kurang bersabar menunggu waktu Tuhan, sehingga menyebabkan kita salah di dalam mengambil keputusan. Dari Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelam pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
kita suka mengambil jalan pintas, lupa bertanya dahulu kepada Tuhan, apakah yang kita lakukan itu menyukakan hati Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberikan dan menjawab doa kita adalah sesuai dengan Tuhan dan sesuai dengan waktu. Mengucap syukur dan merendahkan diri. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan sudah mengaruniakan kita anugerah keselamatan. Mari terus mengingat penyertaannya dan menikmati setiap berkat. Berkat terbesar, bahkan harta benda maupun status, itu bukan pasti Tuhan berikan kepada kita. Namun hidup yang kekal, damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus itu sudah diberikan. Jauh melebihi harta benda kita maupun status keberhasilan kita, itu lebih besar nilainya dari apapun yang Tuhan sudah berikan. Kiranya kita boleh senantiasa bersyukur dan menikmati berkat-berkat Tuhan dengan mengingat akan kebaikan-kebaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, biarlah firman Tuhan pada sore hari ini boleh menjadi berkat kita. Kita boleh senantiasa mengucap syukur akan berkat-berkat Tuhan sudah berikan kita, dan kita bisa menikmatinya setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain yang Tuhan berikan, karena Tuhan sudah tahu akan rancangan-rancangannya yang baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Penatua Priscilla untuk firman Tuhan yang diberikan, biar kita sama-sama boleh belajar ya Ibu-Ibu untuk tidak menjadi seperti Rahel. Memang Rahel adalah seorang yang diberkati Tuhan, tetapi biar kita boleh sama-sama belajar untuk tidak mengikuti di mana ketika Rahel seperti yang disampaikan oleh Penatua Priscilla tadi adalah dia hanya berfokus akan kekurangannya, dia selalu merasa iri hati, marah, dan mungkin juga nggak sabar akan menunggu waktu Tuhan. Terkadang kadang kita melihatnya hal itu adalah hal yang manusiawi, tapi sebetulnya Tuhan ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah iri hati, tidak mudah cemburu, tidak mudah marah, dan kita mau selalu bersabar menanti akan waktu Tuhan, dan selalu mau bersyukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi, seperti kalau aku ketika lagi gimana, yang Tuhan ingatkan aku adalah kadang memang lagu-lagu sekolah minggu ya gitu. Cuma karena lagu-lagu sekolah minggu itu kan kadang aku nggak tahu yang menciptakan itu gimana, tapi kesannya tuh kayak apa ya? Kayak kita lagi komunikasi sama Tuhan gitu. Untuk kita bisa menerapkan kadang lagu-lagu firman Tuhan yang mungkin kita dengarkan, yang kayak Tante Juli Nyuka nyanyikan, itu menjadi kekuatan buat kita semua di sini. Dan mungkin saat ini kita akan lanjutkan kembali dengan adanya pengumuman, yaitu untuk acara Natal Komisi Perempuan PGMW 1, karena masih berlaku protokol COVID-19, maka kami mengundang ibu-ibu untuk bisa mengikuti via Zoom. Untuk pendaftaran ibadah via Zoom, mohon bisa mendaftar dengan mengisi Google Form di https://bit.ly/koper-pgmw1. Akan ada door prize untuk jemaat yang mengikuti ibadah via online. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan menaikkan pujian terakhir, yaitu Tuhan ini aku. Tadi mungkin yang ibu-ibu juga tahu, aku kesulitan mencari lagu di YouTube, jadi yang ini musiknya agak sedikit live dari aku, yaitu kita akan menyanyikan Tuhan ini aku, jadikan aku anak Tuhan yang sungguh luar biasa, yang benar-benar bisa melakukan akan firman Tuhan, tidak menjadi anak yang memalukan akan hati Tuhan.
Oke, kita akan nyanyikan Tuhan Ini Aku. Tuhan, ini aku, jadikanlah mualaku untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Hidupku dengan Roh-Mu, dan ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Kita ulangi bersama ya Ibu. Tuhan, ini aku, jadikanlah kualaku untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Ya, semoga lagu ini juga bisa menjadi kekuatan buat kita bersama, biar kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bersedia untuk menjadi pelaku dan berani memberitakan Injil dimanapun kita berada. Dan saat ini kita akan memasuki untuk doa syafaat, di mana doa syafaat ini terdiri dari 7 pokok doa yang mungkin kita bisa doakan bersama-sama, Ibu-ibu. Yang pertama adalah kita bersyukur adanya komunitas untuk bagi ibu-ibu semua, yaitu untuk ibadah koper dan firman Tuhan yang telah disampaikan tadi oleh Penatua Priscilla. Kemudian kita juga berdoa untuk persiapan ibadah minggu, baik untuk yang melayani dan jemaat yang akan mengikuti, baik itu onsite atau online. Kemudian kita akan mendoakan juga kesehatan untuk bagi ibu-ibu, ada Ibu Suraji, Ibu Ana, Ibu Eni, Ibu Toyah, Ibu Angela yang sedang mengandung, untuk Opung Manurung, ayah dari Dekan Retno, dan untuk Saudari Yesi. Kemudian kita juga akan mendoakan untuk persiapan ibadah Natal dan Tahun Baru. Kita juga berdoa untuk setiap para panitia yang telah terpilih dan mempersiapkan segala sesuatunya, biar bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian kita berdoa juga untuk banjir yang di beberapa wilayah juga sudah mulai didengungkan melalui berita-berita yang kita tonton, mungkin biar adanya bantuan dari pihak pemerintah dalam hal ini bisa tersalurkan dengan baik. Dan juga kita akan berdoa untuk anak-anak yang sudah mulai sekolah onsite dan juga memasuki untuk ujian akhir, di mana aku dengar dari Koyo sebagai guru, dia menyatakan bahwa minggu depan anak-anak sudah mulai memasuki ujian akhir. Jadi mungkin ada dari ibu-ibu yang saat ini anaknya mungkin juga masih kecil, mungkin sudah mulai memasuki masa-masa ujian, kita bisa bantu juga. Dan juga untuk berdoa bagi bangsa Indonesia di masa COVID dan menjelang liburan, karena sebentar lagi ketika memasuki Natal kita akan ada banyak liburan, dan kita berharap agar COVID tidak naik lagi setelah liburan, gitu. Karena kita juga pasti ingat ya kejadian dari Lebaran tahun lalu, ketika setelah Lebaran kita pada liburan semuanya, lalu COVID naik
dengan cukup tajam, dan tentunya kita nggak mengharapkan hal ini terjadi kembali. Jadi kita berdoa untuk akan hal ini biar kita semua, seluruh bangsa Indonesia bisa bijak dalam menghadapi masa-masa menjelang liburan, tidak mudah mengikuti keinginan pribadi ya, karena aku sendiri kadang juga kangen liburan gitu. Tapi ya kita harus bijak dalam menghadapi hal ini. Jadi ini adalah 7 pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama. Mungkin kita akan berdoa sama-sama, kemudian nanti ditutup oleh Ibu Rita untuk ibadah sore hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama buka suara. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu bagi kami Tuhan, di mana kami boleh mengikuti ibadah koper ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang boleh selalu memberkati komunitas ini Tuhan, biar kami sama-sama boleh menjadi ibu-ibu yang bertumbuh dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus silakan juga doa untuk persiapan ibadah minggu besok, untuk setiap orang yang akan melayani, dan juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati mereka akan persiapannya Tuhan dari awal dengan akhirnya, dan juga untuk setiap jemaat yang akan mengikuti baik ibadah onsite ataupun online. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati mereka dengan connection sehingga tidak akan terjadi kendala. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati akan kesehatan dari ibu-ibu Solanji, Bu Ana, Ibu Ima, Putu ya, Bu Ejiro, Bu Yeneka, Platform, dan Sari Yesi, dan setiap penyakit mereka, biarlah Tuhan yang boleh sembuhkan, Tuhan yang boleh jaga. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan juga boleh memberkati untuk persiapan ibadah Natal terbaru. Tuhan juga boleh memberkati agar persiapan ini boleh berjalan dengan baik, dan biarlah Tuhan juga boleh memimpin, Tuhan menyertai, dan biarlah Tuhan memberkati setiap acara yang telah dipersiapkan, dan kiranya juga Tuhan memberkati karena hati mereka, jangan mereka semua dari setiap kita mereka bersyukur dalam Tuhan mengkondisi mereka, dan biarlah Tuhan memberkati anak-anak sudah selesai, dan mereka mengikuti dan protokol kesehatan, dan juga belajar dan bisa belajar dengan baik, dan juga akan Tuhan juga memberkati bangsa Indonesia dalam masa COVID ini, menjauhkan COVID dari kehidupan kami semua, dan juga memberkati yang akan bijaksana dan mendidik masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus, baik Tuhan memberkati kami. Bapa di surga, Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai dan memelihara kehidupan kami. Seperti yang Tuhan sudah lakukan kepada setiap kami pada sore hari ini, Tuhan menyertai memimpin persekutuan koper dari awal hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kiranya melalui persekutuan koper sore hari ini, kami para perempuan semakin berpegang pada firman Tuhan, dan di dalam kasih kami bertumbuh bersama di dalam persekutuan ini, di dalam segala hal ke arah Engkau, Kristus yang adalah kepala gereja. Kami saat ini bersatu hati berdoa untuk Penatua Priscilla, untuk Ibu Joyce, untuk Diaken Liane dan Diaken Melisa. Kami bersyukur untuk pelayanan mereka sore hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang terus memimpin dalam setiap pelayanan mereka, sehingga pelayanan mereka boleh sungguh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, sungguh menyenangkan hati Tuhan. Berkati keluarga mereka ya Tuhan, berlimpah-limpah dalam segala hal yang mereka rindukan, kiranya Tuhan yang menjawab. Kami juga berdoa untuk Oma Dani, kiranya Tuhan terus memberikan kesabaran, Tuhan memberikan hikmat di dalam Oma Dani merawat Opa ya Tuhan. Tuhan yang juga mengendalikan pikiran Opa, sehingga Opa boleh di dalam kendali Tuhan, tidak marah-marah, melakukan hal yang aneh-aneh. Opa boleh
berlaku yang wajar ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengendalikan. Kami percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Kami juga berdoa untuk Kesia ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Ulurkan tangan-Mu untuk Kesia, menjamah dia sehingga Tuhan menyembuhkan Kesia dengan sempurna. Kami juga berdoa untuk Ibu Indriati, untuk Ibu Ruth, untuk Ibu Rini dan Ibu Hana. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka bersama dengan keluarga mereka. Tuhan memberkati berlimpah-limpah apa yang mereka kerjakan dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang menjawab setiap kerinduan mereka di dalam waktu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Diaken Juliana, untuk Ibu Sunaryati dan Ibu Lucy. Tuhan juga memberkati mereka bersama dengan keluarga mereka. Kebaikan-kebaikan Tuhan limpahkan buat mereka. Tuhan yang melindungi, memberkati, memberikan kesehatan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk Ibu Hernani, Ibu Erni, dan Ibu Ati. Tuhan juga memberkati mereka dengan segala kebaikan. Kerinduan-kerinduan mereka dijawab oleh Tuhan. Melalui doa-doa mereka, Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang menjawab. Kami berdoa untuk Diaken Retno ya Tuhan, khususnya untuk Bapak Sukisno. Kiranya Tuhan terus menjamah, Tuhan melembutkan hatinya, Tuhan jamah pikirannya ya Tuhan, sehingga Pak Sukisno boleh membuka hati, percaya kepada Tuhan. Tuhan juga terus memulihkan sakitnya sehingga Pak Sukisno boleh sehat kembali. Kiranya Tuhan yang menjawab setiap doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Lidiatin. Tuhan kiranya juga menjawab segala kerinduan Ibu Lidiatin untuk Jessica. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan pekerjaan yang tepat buat Jessica. Kami rindu Tuhan Jessica boleh cepat bekerja, memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan yang menjawab doa kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan Koper sore hari ini. Kiranya Tuhan terus melimpahkan anugerah-Mu, berkat-Mu kepada setiap kami. Tuhan yang memimpin suami-suami kami, dimanapun mereka bekerja, Tuhan yang memberkati. Tuhan juga memimpin setiap anak-anak kami, cucu-cucu kami, dimanapun mereka berada, menantu-menantu kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjauhkan dari orang-orang yang bermaksud jahat, Tuhan menjauhkan dari segala sakit penyakit, Tuhan menjauhkan dari roh-roh jahat yang ingin mengganggu. Dan kiranya Tuhan melindungi, iman kami boleh semakin bertumbuh, kuat dan teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk seluruh doa-doa yang kami naikkan sore hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan pujikan Bapa, terima kasih. Amin.